upaya administratif dalam sengketa PT UN. Baik, kita akan membahas mengenai tentang upaya administratif, termasuk pengertian dan ada berapa upaya administratif. Berdasarkan pasal 48 Undang-Undang PT UN menyebutkan pasal 1, dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu. Maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Pasal 2 disebutkan pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Upaya administratif adalah suatu proses yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu KTUN. Upaya administratif sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat 1 Undang-Undang PT UN dilaksanakan di lingkungan pemerintah sendiri dan terdiri atas dua bentuk yang meliputi: yang pertama, banding administratif. Banding administratif merupakan penyelesaian sengketa TUN yang dilakukan melalui instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan. Banding administratif dilakukan dengan prosedur pengajuan surat banding administratif yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dan badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang KTUN yang disengketakan. Dalam adanya banding administratif, badan atau pejabat TUN yang mengadili memiliki kewenangan untuk menolak atau menerima banding administratif. Dalam hal menolak banding administratif, KTUN yang disengketakan tetap dinyatakan berlaku. Sementara itu, dalam hal menerima banding administratif, KTUN yang disengketakan dapat dicabut, diperbaiki, atau bahkan justru melahirkan KTUN yang baru. Banding administratif merupakan peradilan administrasi semu. Peradilan administrasi semu sebenarnya bukan peradilan dalam arti yang sesungguhnya, sebab tidak memenuhi syarat peradilan administrasi murni. Ciri-ciri peradilan administrasi semu dalam teori hukum acara peradilan TUN meliputi: ciri yang pertama, memutus perkara biasa instansi yang hierarki lebih tinggi dalam suatu jenjang secara vertikal atau lain daripada yang memberikan putusan pertama. Yang kedua, dapat mengganti, mengubah, atau meniadakan ketetapan administrasi negara yang pertama. Yang ketiga, dapat memperhatikan perubahan-perubahan keadaan sejak saat diambilnya ketetapan, bahkan juga dapat memperhatikan perubahan yang terjadi selama proses berjalan. Yang keempat, badan yang memutus dapat di bawah pengaruh badan lain. Apabila proses banding administrasi telah dilaksanakan dan orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan masih merasa kurang puas dengan hasil banding administratif, peluang hukum untuk menyelesaikan sengketa TUN yang berawal dari dikeluarkannya KTUN sesuai dengan substansi pasal 51 ayat 3 Undang-Undang PT UN dilakukan melalui upaya hukum dalam bentuk gugatan yang diajukan ke PT UN pada tingkat pertama terhadap putusan PT UN dimaksud dapat diajukan permohonan kasasi. Upaya administrasi yang kedua yaitu keberatan. Keberatan merupakan penyelesaian sengketa TUN yang dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan itu. Keberatan dilakukan dengan prosedur pengajuan surat keberatan yang ditujukan kepada badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan semula. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam SEMA nomor 2 tahun 1991 terhadap orang atau badan hukum perdata yang merasa tidak puas dengan keputusan yang dilahirkan dari upaya keberatan. Penyelesaiannya dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan secara langsung ke PT UN yang berwenang sebagai badan peradilan pertama dan bukan ke PT TUN.
Keputusan yang dilahirkan PT UN dapat diajukan banding ke PT TUN, dan kemudian keputusan yang dilahirkan PT TUN dapat diajukan kasasi ke MARI dan kemudian peninjauan kembali kepada MARI. Upaya administrasi dalam bentuk keberatan dan banding administratif memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, membuka peluang komunikasi antara pihak yang dirugikan dengan badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan KTUN yang bersangkutan. Yang kedua, membuka peluang untuk dilakukan penilaian apakah KTUN yang disengketakan tersebut dikeluarkan dalam rangka melindungi hak-hak rakyat atau justru malah sebaliknya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu prosedur dan format gugatan yang sah, memenuhi syarat formil dan material, yaitu sebagai berikut syarat formil. Pertama, yang dapat mengajukan gugatan adalah seseorang atau badan hukum perdata. Yang kedua, diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak saat diterima atau diumumkan keputusan TUN yang digugat. Yang ketiga, gugatan harus memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya, nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan. Yang keempat, gugatan harus disertai surat kuasa yang sah apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh kuasa penggugat. Yang kelima, gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan TUN yang digugat. Yang keenam, gugatan diajukan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Ketujuh, gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat. Yang kedua, ada syarat material yang diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf B. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah: yang pertama, keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, badan atau pejabat TUN pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain bermaksud diberikannya wewenang tersebut. Yang ketiga, badan atau pejabat TUN pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu, seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau pengambilan keputusan tersebut. Baiklah, sekian dari saya, terima kasih. Yang pertama itu tujuan upaya administratif, mengurangi beban perkara di PT UN, memberikan kesempatan menyelesaikan yang lebih cepat dan efisien, mencegah konflik yang lebih luas antara warga negara dan pemerintah, meningkatkan efektivitas pengawasan internal terhadap pejabat administrasi. Yang kedua, indikator efektivitas upaya administratif, yaitu di sini ada beberapa poin. Yang pertama, poin A, kecepatan menyelesaikan. Kecepatan penyelesaian proses upaya administratif biasanya lebih cepat dibandingkan litigasi di PT UN. Undang-undang administratif pemerintahan menetapkan batas waktu penyelesaian keberatan atau banding administratif. Poin yang ke-B, efisiensi biaya. Upaya administratif tidak memerlukan biaya sebesar proses peradilan, mengurangi beban biaya bagi penggugat maupun negara. Poin yang ke-C, tingkat keputusan pihak yang disengketa. Jika pihak yang mengajukan keberatan merasa puas dengan hasilnya, upaya administratif dianggap efektif. Jika banyak keberatan berakhir dengan gugatan di PT UN, efektivitasnya patut dipertanyakannya. Yang terakhir, poin D,
independensi dan objektivitas. Jika penjabat yang mengenai keberatan atau banding administratif masih dalam lingkungan hidup instansi yang sama, ada potensi kepihakan. Pengawasan independen bisa meningkatkan objektivitas. Poin yang kepatutan terhadap keputusan upaya administrasi. Jika keputusan administratif tidak ditaati oleh pejabat yang mengeluarkannya, maka efektivitasnya berkurang. Yang ketiga, tentang dalam upaya administratif. Kurangnya transparansi. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pejabat administratif sulit diajak untuk merevisi keputusannya sendiri. Ketidakpercayaan masyarakat, warga cenderung lebih percaya pada proses peradilan dibandingkan penyelesaian internal. Kekurangannya, pemahaman hukum oleh masyarakat. Banyak yang tidak memahami bahwa upaya administratif merupakan syarat sebelum ke PT UN. Potensi penyalahgunaan wewenang. Jika pejabat yang mengenai upaya administratif tidak objektif, proses ini bisa menjadi formalitas belaka. Poin yang terakhir yaitu nomor 4. Alternatif peningkatan efektivitas. Meningkatkan transportasi dan akuntabilitas dalam proses administrasi. Memastikan independensi mengambil keputusan dalam upaya administratif. Mempercepat proses penyelesaian dengan batas waktu yang tegas. Sosialisasi kepada masyarakat agar memahami hak-haknya dalam upaya administrasi. Baik, materi tersebut disimpulkan sebagai upaya administratif dalam menyelesaikan sengketa PT-UN memiliki potensi untuk menjadi mekanisme yang lebih cepat dan hemat. Biaya dibandingkan regulasi di PT-UN, namun efektivitasnya masih menghadapi kendala dalam transaksi, independensi, dan tingkat keputusan pihak yang bersengketa.